Ada Satu. cek cek. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12A di sini ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah PPL atau analisa perancangan perangkat lunak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada saya Surya Bagaskara. Dan saya Muhammad Faisal. Nah, oke. Yang pertama ini sebelumnya akan saya jelaskan dulu tentang website yang kami buat. Website yang kami buat itu adalah tentang eh, rental film karena pada kali ini ada pada beberapa tempat rental ini masih terdapat beberapa problem. Apa saja problemnya bisa kita lihat di sini di analisa kebutuhan. Nah, yang pertama adalah sistem pencatatan pelanggan dan transaksi itu masih manual. Kemudian proses pengembalian dan denda itu belum otomatis. Lalu yang kemudian pelaporan transaksi hariannya juga masih lambat dan tidak ada sistem pelacakan stok film secara real time. Nah, kemudian solusinya apa saja yang bisa kita berikan? Untuk solusinya, yang pertama kita dapat mengidentifikasi kebutuhan sistem rental filmnya, meningkatkan efisiensi dan akurasi layanannya, dan juga merancang proses bisnis yang lebih efisien menggunakan digitalisasi. Nah, untuk ruang lingkup sistemnya ini terdapat registrasi dan manajemen pelanggan, kemudian juga terdapat pengelolaan data film dari judul, kategori stok, dan harga untuk admin atau owner, kemudian ada transaksi penyewaan dan pengembalian, penghitungan otomatis denda keterlambatan, pembuatan laporan transaksi dan stok film. Nah, kemudian terdapat kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya, di mana pada kebutuhan fungsional yang pertama, sistem dapat mendaftarkan pelanggan baru, admin atau operator dapat melakukan login dengan hak akses tertentu, sistem dapat mencatat transaksi penyewaan dan pengembalian film, sistem dapat menghitung denda secara otomatis, dan sistem menampilkan laporan transaksi harian, stok, dan pendapatan. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsionalnya yang pertama ada usability, di mana antar muka mudah digunakan oleh operator yang tidak pernah atau tidak berpengalaman atau non teknis. Kemudian keamanan, terdapat sistem login dan kontrol hak akses. Kemudian kinerja, proses transaksi dapat berlangsung kurang dari 3 detik dengan kemudian ada keandalan, sistem memiliki uptime minimal 99% dengan portabilitas dapat diakses dari berbagai browser. Kemudian pada stakeholder sendiri di sini terdapat 3 orang yaitu ada pelanggan, pegawai, dan juga owner. Nah, kemudian kita akan masuk ke diagram-diagramnya. Yang pertama, diagram use case. Di sini ada diagram use case dari aktor user, di mana pada user ini terdapat beberapa eh, fitur yang bisa digunakan ya. Yang akan dilakukan yaitu ada pembayaran manual, register, login, browse atau search film, lihat detail film, pembayaran online, tangani keterlambatan bayar atau denda, kemudian juga bisa melakukan pembayaran, kemudian tambah ke keranjang sewa, checkout sewa, terapkan promo, lihat sewa saya, terima notifikasi perpanjang sewa, hitung harga dan tanggal jatuh tempo, tutup atau pengembalian sewa, dan juga beri rating dan ulasan. Kemudian berikutnya terdapat use case dari aktor pegawai di mana pada pegawai sini, pegawai bisa melakukan verifikasi pembayaran manual, proses pengembalian sewa, perpanjang sewa, kelola keterlambatan, kelola katalog yang sudah include dengan tambah atau ubah film dan hapus film. Kemudian terdapat lihat laporan transaksi yang sudah extend dengan ekspor laporan dalam berupa PDF atau CSV. Kemudian berikutnya ada use case aktor owner, di mana owner dapat mengelola katalog yang sudah include dengan tambah atau ubah film atau hapus film, kelola promo, kelola pegawai, kemudian dan role, laporan transaksi dan pendapatan dengan ekspor laporan dan juga audit log aksi admin. Jadi bisa dicek. Nah, kemudian nextnya terdapat sequence diagram. Beberapa sequence diagramnya. Contohnya terdapat yang ini. Yang pertama ada validasi dari untuk melakukan login. Nextnya. Nah, di sini ada menu perpanjangan di mana jika misalkan ada pegawai ada customer yang ingin melakukan perpanjangan maka admin bisa melakukannya seperti ini sequence-nya. Next. Nah, kemudian terdapat kita masuk ke kelas diagram di mana pada kelas diagramnya sendiri di sini ada sangat banyak sekali dari diagram yang sudah awal tadi dibuat dari use case tersebut sudah digabungkan menjadi kelas diagram seperti ini. Kemudian nextnya ada database. Saya berikan kepada Faisal. Oke, kita masuk ke bagian database, di mana pada database ini sendiri bisa kita lihat kita memiliki kurang lebih yaitu ada 8 tabel, di mana 8 tabel itu sendiri memiliki 7 tabel yang saling terhubung. Di mana 7 tabel yang saling terhubung ini sendiri itu terdapat user, kemudian film, rental, audit log, kemudian rating, notification, dan juga payment.
yang dimana semua tabel itu berkaitan terhadap dengan proses bisnis. Kemudian terdapat juga tabel yang tidak terhubung kemanapun, yaitu promo, di mana promo ini sendiri merupakan tabel yang berdiri sendiri, dikarenakan pada tabel ini sendiri dia berfungsi untuk melakukan kalkulasi harga. Oke, kita langsung saja melakukan demo. Oke, di sini kita sudah masuk di halaman landing page atau homepage-nya, di mana di sini terdapat beberapa film yang telah kami masukkan. Kemudian untuk keunggulannya itu sendiri yaitu memiliki ribuan film, harga terjangkau, serta cepat dan mudah. Oke, kita akan melakukan login dulu menggunakan akun user. Oke, kita telah masuk di akun user, di mana di situ terdapat browse film dan juga sewa saya. Di sini kita juga bisa melihat dari detail, mana ini terdapat detail dari film. Kita bisa mengatur kita ingin menyewa berapa film, kemudian durasinya berapa hari. Sebagai contoh, ini juga terdapat di bawah atau ada untuk melakukan ulasan pengguna. Sebagai contoh, di sini kita akan mencoba menyewa Parasite dan kita juga bisa memasukkan kode promo. Di sini saya tidak memasukkan dan kita lanjutkan ke pembayaran. Oke, di sini di informasi pembayaran, sini user diminta untuk melakukan upload bukti transfer yang dimana di sini juga telah disediakan berupa akun rekening yang dapat digunakan untuk melakukan transfer. Sebagai contoh, kita akan coba masukkan. Oke, di sini kita sudah melakukan. Di sini ada catatan, misalnya kita ingin melakukan transfer atas nama Surya dan kita bisa kirim konfirmasi. Oke, di sini bisa kita lihat di sini ada sewanya. Di sini ada keterangan yaitu menunggu verifikasi dari staf. Di sini kita juga bisa melakukan perpanjangan pengembalian serta melakukan pembayaran. Kemudian kita akan masuk ke dalam akun staf. Oke, kita telah masuk pada akun staff di mana memiliki homepage yang sama, tetapi dengan akses menu yang berbeda. Di sini dia memiliki verifikasi, kelola film, serta laporan. Oke, karena sudah ada pembayaran yang dilakukan, kita akan coba melakukan verifikasi. Di sini bisa kita lihat dan juga kita bisa melihat buktinya sebagai contoh. Oke, dan kita juga bisa melakukan verifikasi. Nah, di sini kita telah selesai melakukan pembayaran, yang kemudian kita juga bisa mengelola film. Nah, pada kelola film ini sendiri kita bisa melakukan aksi berupa edit. Sebagai contoh di sini, saya coba tambahkan genre crime dan juga horor. Kemudian tahun rilis untuk stoknya saya tambah misalnya jadi 20 dan kita bisa update film. Maka secara otomatis film telah terupdate di mana tadi dia hanya animation di sini sudah tertambah ada crime dan horror serta stoknya telah bertambah. Dan untuk menghapus sebagai contoh di sini kita coba menghapus penghabis setan. Nah, film sudah otomatis terhapus. Lalu juga ada menu laporan di mana kita bisa melihat ada total sewa, kemudian total pengguna dan rata-rata penyewaan. Sini pun kita bisa melakukan ekspor pendapatan dalam bentuk CSV maupun dalam bentuk yang lain. Dan kita pindah, kita akan masuk ke dalam akun owner. Oke, di akun owner ini sendiri dia memiliki lebih banyak akses yaitu berupa film, promo, pengguna, laporan, serta audit log. Dan kita di film ini sendiri masih sama dan di promo ini kita bisa memasang kode promo di mana sebagai contoh kita akan coba tambah promo baru yang terdekat ya Sur. Hmm, hmm. Oke, kita sudah masuk di promo di mana di promo ini sendiri ada kode promo yang bisa dipakai dan juga bisa diatur dan kita masuk ke pengguna pada pengguna ini sendiri. Di sini owner bisa mengatur role-nya itu sendiri. Kemudian kita juga bisa membuka laporan sama seperti yang ada pada admin. Lalu di sini kita bisa membuka audit log. Di mana pada audit log ini sendiri kita bisa tahu ada aksi apa saja yang dilakukan pada sistem.
Sehingga untuk di masa depan kita bisa memantau berupa akses apa saja yang dilakukan. Kemudian terakhir di sini ada profil sendiri. Di sini semuanya sama, bisa mengakses profil dengan tampilan kurang lebih seperti ini. Dan kita logout, dan di akhir di sini ada daftar di mana kita bisa melakukan daftar akun. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.